sebenarnya tidak lanjut dari pertemuan sebelumnya ketika saya melakukan konsultasi dengan Satpol PP gitu ya. Materi yang dibicarakan terkait dugaan ketidakpatuhan oleh beberapa pejabat Ciamis terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati gitu. Nah, sesuai dengan Perbub tentang SOTK Satpol PP, maka Satpol PP lah yang berwenang untuk melakukan tindakan terhadap siapapun yang tidak mematuhi produk hukum daerah, dalam hal ini peraturan daerah dan atau peraturan bupati. Begitu. Yang pertama, setelah melakukan kajian, saya menemukan satu terkait perda penyelenggaraan pendidikan. Itu kan di sana jelas ada delegasi kepada bupati untuk membentuk peraturan bupati. Dalam konteks ini ya, dan dalam waktu yang saat ini itu belum diundangkan peraturan bupati tersebut. Oleh karena itu ini ada dugaan ya, Pak Bupati sendiri dan Pak Kepala Dinas Pendidikan sebagai SKPD yang terkait dengan pendidikan tidak mematuhi perda. Ini sangat penting Perbub terkait Dewan Pendidikan ini, karena nanti akan membangun sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat yang diwakili oleh Dewan Pendidikan, di mana berkumpul unsur-unsur masyarakat yang terkait dengan atau yang concern dengan pendidikan. Satu-satu. Yang kedua terkait perda BUMDes gitu. BUMDes itu sekarang kan diamanatkan oleh Kepmendes untuk mengelola ketahanan pangan ya. Nah, sementara revitalisasi struktur BUMDes sendiri itu di beberapa desa masih terus bergulir gitu, agar SDM yang ada di pengurus BUMDes itu punya kualifikasi dan kompetensi. Tetapi sama dengan perda tentang penyelenggaraan pendidikan, perda BUMDes juga mendelegasikan agar bupati membentuk peraturan bupati tentang pengangkatan, pemberhentian, dan persyaratan untuk pengurus BUMDes. Sampai saat ini Perbub itu belum diundangkan juga. Itu terkait kewenangan dari Kepala Dinas DPMD gitu. Yang satu lagi terkait DPMD adalah terkait dengan perencanaan pembangunan desa itu. Bahwa perencanaan pembangunan desa itu diatur juknisnya oleh Perbub ya. Sayangnya Perbub yang di Ciamis terkait juknis penyusunan RPJMdes, RKPdes itu masih 2016. Bayangkan masih memuat visi misi Bupati periode 2014-2019 PII yang dijadikan acuan dalam penyusunan RPJMdes dan RKPdes, dan bertentangan dengan perda RPJPD gitu, di mana bupati yang sekarang itu Pak Herdiat visinya berbeda dengan visi Bupati 2004-2019 gitu ya. Nanti juga akan bertentangan dengan perda RPJMD kalau sudah ditetapkan. Yang terakhir terkait ini PAD, Pak Bupati kan selalu ya menjadikan PAD ini sebagai isu di berbagai kesempatan. Tapi realitas di lapangan kan lain. Ini satu case aja, dan sama-sama kita ketahui bahwa di perda PDRD itu, pajak dan restitusi daerah itu, bahwa wajib retribusi itu ketika melakukan pembayaran harus diberi bukti bayar. Nah, ini kan tidak terjadi. Contoh misalnya retribusi parkir di jalan umum. Ya, teman-teman juga biasa kan parkir apa dikasih karcisnya? Kan nggak ada. Padahal bupati diberi kesempatan kan mengeluhkan ini bocor. Sementara ini yang sudah bocornya seakan diabaikan gitu. Nah, makanya saya datang ke sini untuk mengingatkan kepada pertama Bupati ya sebagai pimpinan Ciamis, yang kedua beberapa kepala dinas terkait untuk lebih serius mematuhi peraturan daerah dan peraturan bupati yang dibuat oleh mereka sendiri. Kang Din, ya, seperti kita ketahui di DPRD Kabupaten Ciamis ada pembahasan 10 perda ya di Balegda.
apakah sudah terrevisi apa yang dilaporkan ke Satpol PP hari ini? Pertama, memang pembentukan peraturan perundang-undangan itu diketuk ya, misalnya untuk Perda itu sebelum ada pengesahan Perda tentang APBD. Kemudian peraturan Bupati juga seharusnya itu ditentukan 1 tahun tahun sebelumnya, sebelum tahun berjalan. Misalnya untuk 2026 berapa Perbu yang harus dibuat itu harusnya sudah di SK-kan oleh Pak Bupati sehingga jelas gitu. Nah ini kan tidak terjadi gitu ya. Kalau pengawas eksekutif adalah DPRD, bagaimana, ada rencana? Ya saya juga justru bertanya kepada teman-teman di Dewan. Ini gimana pengawasannya? Gitu. Tadi terlihat ada masyarakat ya yang membuat laporan terhadap Satpol PP, minta keterangannya. Ya, betul. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan Ramdhani SH. Saya di sini sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan. Saya menerima surat dari pengaduan masyarakat. Insya Allah akan saya tindak lanjuti sesuai arahan pimpinan. Oke, terima kasih Pak Dadan. Sama-sama.